Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Murid Yesus. Banyak, bahkan sebagian besar orang Kristen berpikir dirinya adalah murid-murid Yesus, para pengikut Kristus. Tentu tidak salah dan boleh serta sah-sah saja. Masalahnya, apakah benar pengakuan itu sudah pantas bagi mereka? Apakah benar ketika seorang memilih beragama Kristen lalu pergi ke gereja, otomatis pantas menjadi murid Yesus? Kalau kita mau meneliti perkataan Tuhan Yesus sendiri, sebenarnya menjadi murid Yesus itu sangat tidak mudah. Suatu kali seorang ahli Taurat datang menemui Tuhan Yesus dan memohon. Katanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Matius 8 ayat 19-20. Coba perhatikan bagaimana ahli Taurat itu memulai percakapan dengan menyebut Tuhan sebagai guru. Lalu ia memohon agar diizinkan mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Ini jelas menunjukkan bahwa ia ingin menjadi muridnya. Tapi apa jawaban Tuhan? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, Tuhan menegaskan bahwa untuk menjadi murid-Nya harus siap untuk mengalami penolakan-penolakan. Ini bukan hal yang mudah. Jadi, kalau kita baru dipandang rendah saja sudah kecewa, marah. Kalau baru dipersalahkan saja sudah emosi. Tentu kita belum bisa menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus juga harus berani kehilangan, seperti yang dialami jemaat mula-mula, di mana ketika mereka berani mengaku sebagai murid Yesus, taruhannya bukan hanya harta benda yang mereka miliki, tapi juga keluarga, bahkan nyawanya sendiri. Kita sebenarnya juga sama, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat 33. Jadi, untuk bisa diterima sebagai murid Yesus, kita harus bisa melepaskan diri dari segala milik kita, yang artinya jangan sampai kita terikat atau dibelenggu oleh apapun yang ada pada kita. Boleh saja kita berkeluarga, punya karir yang bagus, pekerjaan yang berhasil, hobi atau kesenangan, pergaulan, dan sebagainya. Tapi ingat, jangan sampai semua itu mengikat kita atau semua itu menjadi obsesi kita, sehingga seluruh hidup kita, tenaga kita, keuangan kita hanya kita pakai untuk mengejar semuanya itu.
Kalau seperti itu, kita jadi tidak bisa dididik. Tidak mungkin orang yang terikat dengan kesenangan-kesenangan bisa mengerti firman, sebab suka membaca firman saja belum tentu, apalagi mengerti, apalagi melakukannya. Dan kalau tidak melakukan firman, tidak mungkin seseorang bisa serupa Yesus. Padahal hidup seorang murid haruslah mencontoh gurunya, haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya. Maka saudara, sebagai orang Kristen yang sudah mengaku atau sering menyebut diri sebagai murid-murid Yesus, kita harus mau berubah, mau benar-benar belajar, mau benar-benar berjuang untuk melepaskan diri dari apapun juga, serta siap menerima penolakan-penolakan demi Yesus. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita pantas menjadi murid Yesus? Kita sendiri yang tahu. Yang pasti, saya ajak mari kita berjuang untuk menjadi murid-murid Yesus. Sebab Tuhan mau untuk memakai kita sebagai alat kerajaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.